Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Dwi Puspitasari, yang terhormat pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP kelas E yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 terdiri dari 1. Siti Mariam, 2. Agustia Wiguna, 3. Asdinur, 4. Supriya, 5. Dian Setiorini, mohon izin untuk menyampaikan presentasi atas hasil kerja kelompok kami. Untuk tugas yang ke-1 adalah mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hade. 1. Apa hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hade yang juga Anda lihat pada budaya di daerah Anda? 2. Sepakati satu hal positif dari pemikiran Ki Hade yang akan diterapkan di kelas atau sekolah Anda. Hal-hal positif yang telah kami pelajari dari pemikiran Ki Hade yang juga kami lihat pada budaya di daerah kami. Yang pertama adalah sikap religius. Yang kedua, penanaman karakter atau budi pekerti. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, gotong royong dan kebersamaan. Yang kelima, kepedulian lingkungan. Beberapa hal positif di atas, hal positif atau kegiatan yang dapat diterapkan di kelas. 1. Pembiasaan. Misalnya, melaksanakan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Melaksanakan piket kelas dan halaman sekolah sebelum belajar. Melaksanakan sholat duha sebelum pembelajaran, doa bersama sebelum belajar, dan membaca juz amma dan asmaul husna. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas, misalnya melaksanakan tata tertib sekolah sesuai kesepakatan, melaksanakan tata tertib kelas sesuai kesepakatan, adanya reward dan punishment yang mendidik sesuai kesepakatan. Yang ketiga adalah pengembangan diri, misalnya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Kemudian adanya forum ajang penampilan minat dan bakat dari siswa. Kemudian adanya panggung kreativitas dan lomba akademik maupun non-akademik. Yang keempat, penggunaan metode dan media yang menarik, misalnya media yang sesuai dengan materi dan kontekstual. Kemudian menggunakan fasilitas teknologi. Kelima, belajar sambil bermain. Salah satu kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran akan menyenangkan jika di dalamnya ada unsur permainan. Untuk tugas yang kedua, profil pelajar Pancasila, kami memilih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dalam mendukung merdeka belajar. Yang pertama adalah adanya keteladanan guru. Yang kedua, adanya motivasi siswa. Yang ketiga adalah kompetensi guru yang baik. Yang keempat, kesadaran peran orang tua dan masyarakat. Kemudian adanya sarana yang memadai. Alur kerangka merdeka belajar. Tujuan utama pelajar Indonesia adalah belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kompetensi yang diharapkan adalah yaitu meningkatkan potensi diri siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan menerapkan merdeka belajar di sekolah. Indikator ketercapaian yaitu 1. Siswa mampu untuk berperilaku baik. 2. Menciptakan hubungan yang baik terhadap sesama. 3. Mencetak sumber daya manusia unggul dalam berbudi pekerti, berakhlakul karimah, dan berkarakter. Elaborasi dan pelaksanaan konkret di sekolah. 1. Menerapkan pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 2. Pembiasaan ibadah seperti
berdoa sebelum belajar, membaca surat-surat pendek, membaca Asmaul Husna, sholat duha dan duhur berjamaah. 3. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, misalnya adanya kultum atau kuliah 7 menit di Jumat pagi, kemudian adanya seni membaca Al-Quran. Yang keempat adalah kegiatan infak Jumat atau disebut parelek. Kemudian selanjutnya adalah adanya peringatan hari-hari besar agama dan juga memasukkan nilai-nilai agama dalam materi pelajaran lain. Mengapa memilih profil Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Pertama, sesuai dengan tujuan pendidikan KHD, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat di dunia dan akhirat. Kedua, karena salah satu tujuan pendidikan kita yaitu pendidikan karakter, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia atau pelajar unggul yang berkarakter, yang memahami moralitas, spiritualitas, dan etika beradab. Bagaimana mencapai profil Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yaitu dibutuhkan konsistensi pelaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang menunjang penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, baik yang terintegrasi dalam pembelajaran maupun yang bersifat ekstrakurikuler. Guru harus menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Siapakah para pihak yang berperan dan bagaimana mereka berperan? Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, guru berperan sebagai pamong yang dapat menuntun siswa mencapai merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian, orang tua yang berperan memberikan teladan, bimbingan, dan tuntunan terhadap anak di rumah. Kemudian, komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua atau masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang harmonis. Selanjutnya adalah Dinas Pendidikan sebagai stakeholder dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil kerja kelompok kami untuk tugas 1 dan tugas 2. Terima kasih, selamat dan bahagia, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.